Shalom. Senang sekali. Perkenalkan sebelum kita mulai, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Freddy Roy Skultom. Saya adalah siswa CC3 di Karis, Jakarta. Saudara-saudara semua pasti udah sangat kenal dan paham dengan sekolah Alkitab paling terkenal sedunia itu. Dan bagi yang belum join, silakan join. Karena banyak sekali hidup orang diubahkan. Hari ini saya 10 menit akan bersaksi terkait dengan kesehatan atau kesembuhan. Kira-kira bulan Mei tahun 2021 saya terserang sakit COVID. Dan sakit COVID-nya waktu itu lagi parah-parahnya lah ya. Waktu dimana para pasien tidak bisa mendapatkan tempat tidur, mereka tidur di bangsal dan lain sebagainya. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan saya dapat kamar yang baik. Saya di satu rumah sakit yang baik, di mana para perawat dan para dokternya juga baik gitu ya. Ada yang anak Tuhan, ada yang gak anak Tuhan juga, tapi saya diperlakukan dengan sangat baik. Nah, saya mau cerita pengalaman saya 21 hari dirawat di rumah sakit tersebut. Cerita ini mungkin akan mengalami sedikit dramatisir, supaya sedikit lebih seru, tapi kontennya sama ya. Jadi waktu saya sakit itu saya sampai harus pakai oksigen ya. Terus juga tubuh saya lemah sekali sampai suster atau perawat itu harus membantu saya berpakaian atau membantu saya melakukan aktivitas sehari-hari yang sewaktu sehat sangat mudah kita lakukan. Saya udah sekolah di Karis waktu itu. Dan kerja saya di kamar itu hanyalah mempertanyakan kok bisa kejadian ke saya gitu. Saya ini adalah orang yang suka sharing mengenai kasih karunia, orang yang imannya lebih besar dari biji sesawi lah. Ya. Tapi saya mengalami itu gitu ya. Jadi kerja saya cuman merenung kenapa bisa kejadian ya, apa yang salah ya. Di satu sisi keluarga saya mulai mengkhawatirkan saya karena pada saat itu kita nggak boleh dikunjungin ya. Kita hanya bisa bertelepon via WhatsApp video call dan sebenarnya menurut istri saya setelah saya sembuh dia bercerita keluarga besar itu sangat khawatir karena melihat dia raut wajah saya, fisik saya, cara saya berbicara itu tidak seperti saya biasanya. Bahkan ayah saya sudah bilang yang kurang baik lah. Ayah saya mengkhawatirkan hal yang tidak baik terjadi sama saya. Ini kejadiannya setelah sembuh ya. Nah, apa yang saya lakukan Bapak Ibu pada saat itu? Pada saat itu saya bertanya, Tuhan berikan aku roh wahyu dan hikmat, apa yang aku harus lakukan? Ini bukan dari Tuhan, kenapa bisa kejadian gitu. Tapi kejadian ke diri saya. Terus aku mempercayai firman-Mu, aku memperkatakan firman-Mu. Tapi kenapa bisa kejadian juga? Setelah itu singkat cerita, Tuhan mengingatkanku ke banyak hal gitu ya. Bahwa firman Tuhan bilang gini, barang siapa yang percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah pernah membangkitkan dia pada hari yang ketiga, maka engkau diselamatkan. Terus suara di hati saya sangat kuat bilang, saya harus mengkoreksi kepercayaan saya. Terus di satu malam, mungkin hari ketiga, hari keempat, saya bermimpi bahwa selama 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan pasca COVID itu kerjaku cuman apa? Kerjaku tuh memang cuman nonton TV berapa orang yang meninggal, terus nonton TV bagaimana perkembangan vaksin, cari di internet di mana yang paling safe, lihat di government website di mana daerah merah, daerah hijau yang agak aman, itu aja kerja. Dari situ saya menyimpulkan bahwa saya yang membuka celah dan saya yang membuka diri bahwa saya tidak sedang melakukan hubungan yang baik. Dalam arti saya tidak bergumul dengan firman-Nya, sehingga tanpa saya sadari yang terjadi di kepala saya adalah standar-standar kebenarannya berubah. Yang saya takutkan adalah, udah cuci tangan kau? Udah ini enggak, mbak semua di rumah harus cuci tangan, semuanya harus pakai masker. Enggak apa-apa pakai masker, enggak apa-apa cuci tangan. Tapi bukan karena kekhawatiran. Jadi yang terjadi padaku waktu itu adalah aku begitu penuh dengan ketakutan.
Karena kenapa? Saya adalah profesional, saya bekerja di salah satu perusahaan consumer goods. Banyak kali waktu itu timku yang mati. Jadi setiap hari kerjaku cuma nelpon keluarga, nelpon istrinya. Kadang nggak dapat tempat, kita udah bayar rumah sakit dan lain sebagainya, tapi nggak kejadian gitu. Jadi secara langsung maupun tidak langsung itu mempengaruhi jiwa saya. Gitu. Nah, poinnya saya adalah hati-hati dengan apa yang kau konsumsi. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang dalam proses pemulihan, hati-hati dengan segala sesuatu yang kau konsumsi. Singkat cerita lagi, akhirnya hati saya digerakkan untuk saya tutup semua sosial media. Kalau waktu kemarin sakit itu masih buka yang lain-lain lah. Saya tutup semua sosial media, telepon orang-orang kecuali keluarga saya nggak angkat. Dan saya digerakkan oleh Roh Kudus, saya memang spend waktu dengan firman Tuhan. Benar-benar spend waktu sama firman Tuhan. Dan saya diarahkan, saya masih ingat hari ke-10 atau hari ke-11 saya diarahkan ke 2 Korintus 5 ayat 17. Saya buka ya, mungkin teman-teman udah pada tahu ayatnya ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Terus waktu saya dengar, kenapa ayat ini Tuhan? Ada apa dengan ayat ini? Iyalah, aku adalah kebenaran Allah dalam Yesus Kristus. Terus dia bilang, di hati saya berkata, Tuhan tidak berkata audible, tapi terjadi fragmen atau sinetron di kepala saya dan pikiran saya. Dia bilang gini, ganti kata mengenal dosanya. Terus, oh ya, dia yang tidak mengenal sakit telah dibuatnya menjadi sakit karena kita, supaya di dalam dia kita disembuhkan oleh Allah. Dia yang tidak miskin telah dibuatnya menjadi miskin supaya kita kaya. Bapak Ibu, ayat ini bilang bahwa, oke, satu lagi sebelum ke sana, saya diingatkan film mengenai Passion Christ. Ya, 3 menit ya. Saya diingatkan film mengenai Passion of the Christ. Yesus dicambuk, dipukulin, disakitin, dicambuk, disakitin, dipukulin. Terus suara di hati saya bilang, ini baru saya dapatkan waktu saya di rumah sakit. Loh, oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Menurutmu apakah cambukan itu, Fred, yang bikin kau disembuhkan atau orang lain sembuh? Iya, bukan, kata suara hatiku. Bukan cambukan itu. Mana mungkin cukup cambukan itu? Yesus dicambuk mungkin 20.000 kali. Manusia ada 6 miliar. Bagaimana cambukan 20.000 kali bisa membuat 6 miliar orang tertanggung sakit penyakitnya? Waktu Yesus di dunia berjalan, dia tidak sedang menanggung dosa. Dia sedang tidak menanggung sakit penyakit. Yesus menanggung sakit penyakit dan menanggung dosa waktu dia di kayu salib. Jadi dibilang ayat ini adalah aku yang menaruh dosa itu kepada Yesus. Maksudnya bukan Allah menyebabkan dosa, tapi dari alam roh dia mengambil semua dosa Freddy Gultom, dosa Pak Irwan, dosa semuanya dari mulai zaman Adam sampai zaman nanti dia tarik dari alam roh, dia taruh di tubuhnya Yesus. Artinya apa? Kalau Yesus, kalau Bapa yang menarik semua dosa itu, nggak ada yang tertinggal. Amin Bapak Ibu. Sama, semua sakit penyakit itu bukan cambukan itu. Itu cambukan itu mungkin 50.000 kali. Hanya berlaku mungkin untuk 20.000 orang. Tapi Allah mengambil semua dosa saya, dosanya Adam sampai terakhir. Dia tarik semua sakit penyakit itu. Dia taruhkan di tubuh Yesus. Sekali lagi jangan salah paham, bukan Allah penyebab sakitnya. Tapi dia sedang menarik semua dari alam roh, dia taruh ke tubuhnya Yesus. Sehingga apa? Kalau Allah yang tarik penyakit itu nggak ada yang tersisa termasuk COVID. Kebenaran itu mengubah cara saya berpikir. Artinya COVID ini nggak pantas ada di tubuhku. Sehingga apa? Dan itu juga nggak pernah saya dapatkan sebelumnya. Yang saya tahu adalah dicambuk, disakitin, sakit penyakitmu sedang ditanggung. Ya itu prosesnya lah. Dia sedang disiksa karena dia dianggap menghina Allah, blasphemy to God. Karena dia adalah anak Allah, menganggap dirinya Allah. Itulah menurut orang Yahudi. Tapi yang sebenarnya adalah Allah yang menarik semua dosa kita dari zaman Adam sampai zaman Hawa, menaruhnya ke tubuh Kristus. Sehingga Yesus yang bilang, sudah selesai. Dia gak bilang sudah selesai pada saat dia berjalan di bumi. Tapi pada saat di kayu salib dia bilang sudah selesai. Nah bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang sakit, poin yang saya mau sampaikan adalah, cobalah trik yang saya lakukan. Stop sosial media. Kalau kau sedang sakit mungkin kakimu susah bergerak. Stop aja sosial media seminggu. Saya nggak menentang sosial media ya. Banyak hal baik yang kita dapat. Bisa jualan, bisa belajar. Tapi banyak juga hal yang tidak baik yang kita dapatkan. Stop it. Read Bible.
read Bible. Satu hal saya mau kesaksian sebelum saya tutup ya Kak. Kakak itu udah lihat saya juga. Aku ingat waktu wanita pendarahan, asal ku pegang jubahnya sembuh. Dia merangkak, dipegangnya jubah Yesus, terus dia sembuh. Bapak Ibu boleh percaya boleh enggak, saya praktekkan itu di tempat tidur. Saya turun, saya merangkak Pak, ku ambil horden kamar itu. Benar, asal ku pegang horden itu, jubahnya Yesus aku sembuh. Bapak tahu apa yang terjadi? Jam 2 pagi itu saya lakukan. Setelah saya dapat kebenaran ini, terus aku baca Matius, Markus, Lukas. Nggak tidur saya, semua hal terkait dengan kesembuhan. Itu aku baca. Masuklah susternya jam 3 pagi, ditengoknya aku ngesot-ngesot. Dan kebetulan susternya laki-laki waktu itu. Jadi, Pak kenapa Pak? Dan anak Tuhan. Nah terus bilang, aku sedang mempraktekkan asal ku pegang jubahnya sembuh. Terus dia bilang apa? Ya udah Pak, aku aja yang berdiri di sini Pak, Bapak datang. Dan dia berdiri, karena dia anak Tuhan, dia sambil menangis. Dia sambil menangis. Maksudnya dia menangis apa? Kok ngeri kali iman Bapak ini, sampai mau dia ngesot-ngesot. Akhirnya dia berdiri, saya ngesot sambil ku bilang, asal ku pegang jubahnya aku sembuh. Aku pegang ujung kakinya, kan kalau suster pakai baju warna hijau gitu, bukan dia suster laki-laki namanya apa ya? Jadi panjang gitu saya pegang, dia menangis, dia angkat saya, dia pakai pakaian itu ya, pakaian apa namanya? Iya APD gitulah. Terus dia menangis, dia minta didoakan. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Tangan sebelah kirinya itu bengkok, yang ini jari manisnya itu bengkok udah 5 tahun, jadi dia nggak bisa. Ini makanya dia cuma bisa jadi suster yang ngurusin ngangkat gitu-gitu. Kita berdoa jam 2 pagi, tangannya yang sudah 5 tahun bengkok bisa lurus. Setelah aku pegang jubahnya. Jadi itu aja Bapak Ibu, jadi kosongkan semuanya, stop hal-hal, hati-hati dengan apa yang kau konsumsi. Baca semua Matius, Markus, Lukas, Yohanes terkait kesembuhan. Kalau saya nggak salah ada 17 skenario kesembuhan yang ajaib dari situ. Baca, renungkan. Kalau perlu kau ngesot-ngesotlah. Supaya apa? Supaya kau bisa mendalami fragmen itu di kepalamu. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman itu penting kau bisa perkatakan. Tapi jangan lupa yang terbesar itu kasih. Kalau lihat urutan dari kiri ke kanan, iman, pengharapan, kasih. Mestinya pengharapan gak kalah keren dari iman. Ya pengharapan itu adalah yaitu tadilah main fragmen, ngesot dan lain sebagainya. Dan itu Bapak Ibu boleh percaya boleh enggak, itu membangkitkan kepercayaanku. Itu membangkitkan kepercayaanku. Itu aja dari saya, sudah 1 menit sudah diangkat 3 kali. Bagi yang Bapak Ibu yang sakit tadi itu terakhir aja, hati-hati dengan apa yang kau konsumsi. Kesembuhan sudah milik kita, Bapa sudah menaruh semua penyakit-penyakit dari zaman dulu sampai zaman nanti akhir, dia sudah taruh di atas tubuhnya Kristus. Sehingga kalau dia yang taruh, pekerjaannya sempurna. Enggak ada yang tertinggal, termasuk demam, kolesterol, asam urat. Enggak ada yang tertinggal, udah ditaruhnya. Sehingga Yesus bilang, it is finished. Terima kasih, Tuhan memberkati.